杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Suatu hari, Yangke sedang duduk di kehampaan dengan energi yang kaya, menenangkan tubuhnya, melepaskan kesaran spiritualnya untuk menyadari berbagai misteri yang terkandung di langit berbintang. Ketika dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera membenamkan diri ke dalamnya. Kemudian dia menyelidikinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan sumber masalahnya, dan itu sebenarnya berasal dari buku hitamnya yang tidak memiliki kata-kata. Kata persiapan itu adalah sesuatu dari ruang buku hitam. Kemudian kekuatan bintang-bintang di sekitarnya mengalir ke ruang buku hitam dengan kecepatan yang sangat halus, tanpa meninggalkan jejak apapun, dan diserap oleh sesuatu di ruang buku hitam. Setelah mengamati masa lalu dengan cermat, Yangke terkejut saat dia menemukan bahwa yang menyerap kekuatan langit berbintang sebenarnya adalah 2 batu bundar gelap yang kegunaannya tidak diketahui. Dengan masuknya energi kedua batu besar gelap itu bersinar dengan cair redup, berkedip-kedip dan tiba-tiba tampak penuh kehidupan. Di bawah keterkejutannya Yangke, dia sangat menyadari bahwa jika dia ingin melihat sekilas batu bundar ini, kekuatan bintang mungkin adalah kuncinya. Lagi pula, teman lama Pak Du sudah memiliki batu ini selama puluhan tahun dan masih belum menemukan petunjuk apapun. Justru karena dia belum pernah ke langit berbintang. Kebetulan sekali, pikir Yangke dalam hati dan mau tidak mau memperhatikannya dengan cermat. Bertanya-tanya bagaimana batu besar itu akan berubah pada akhirnya. Waktu berlalu dan saya tidak tahu berapa lama. Yangke perlahan menyerah karena kedua batu bulat gelap ini tidak banyak berubah dari awal hingga akhir. Mereka terus-menerus menyerap kekuatan langit berbintang. Cahaya pekat masih berkedip-kedip, namun tidak ada kemajuan selanjutnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi membuang waktu untuk memperhatikan mereka. Jadi, Yangke berdiri melihat sekeliling dengan santai, menemukan arah dan memulai perjalanan di langit berbintang lagi. Duduk di sini dan menahan tubuhnya selama periode waktu ini juga telah menghabiskan banyak kekuatan langit berbintang di dekatnya. Jika Yangke tidak menemukan tempat lain, maka dia tidak dapat meredamnya. Berganti posisi berulang kali, setiap kali dia menemukan tempat dengan energi lebih banyak dari sebelumnya, tubuh Yangke juga tumbuh kuat dan tangguh dengan kecepatan terbang. Luka di tubuhnya disembuhkan satu lapisan dan kemudian ditutupi oleh lapisan lain. Luka itu sangat padat dan menakutkan, tapi dia senang dengan itu. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, itu cukup berharga. Lambat laun, Yangke tidak lagi dapat menemukan tempat yang cocok untuk budidayanya. Ruang yang dulu bisa membunuhnya sekarang menjadi tempat yang dapat berjalan-jalan dengan santai, tanpa mengalami cedera apapun. Meskipun dia percaya bahwa pasti akan ada ruang energi yang lebih ganas di langit berbintang yang lebih dalam. Jika dia masuk lebih dalam, Yangke sedikit khawatir dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Langit berbintang sangat luas dan tak berujung. Jika tersesat di sini, dia pasti akan mati. Setelah merasa bahwa panennya cukup besar, Yangke memulai perjalanan pulang. Meskipun langit berbintang kosong, tetapi menggunakan bintang di bawah kakinya, dia tidak mengetahui seberapa jauh darinya sebagai referensi. Tapi Yangke merasa bahwa dia tidak berada di sana dan belum tersesat. Bergerak maju hari demi hari, meskipun kecepatannya sangat cepat, jalan masih panjang. Yangke tidak terburu-buru, menenangkan tubuh dan pikirannya, dan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari langit berbintang. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening untuk menyelidiki.
karena kekuatan bintang-bintang yang mengalir di sekelilingnya tampak luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yangke tiba-tiba menjadi waspada dan dengan cepat menoleh untuk melihat, sehingga dia tidak bisa tidak mengubah warnanya. Di langit berbintang yang tak berujung, dalam jangkauan yang terlihat dengan mata telanjang, pusaran energi seperti badai muncul, menutupi langit berbintang yang tak berujung, dan berputar serta mendekati lokasinya dengan sangat cepat. Yangke tercengang, meskipun dia telah mencari tempat dengan kekuatan langit berbintang yang kuat untuk meredam tubuhnya akhir-akhir ini. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada energi kekerasan dalam bentuk badai di langit berbintang. Bahkan dalam nafas yang datang dari lokasi yang jauh itu, Yangke mencium bau kematian. Mungkin saya tidak bisa menolak dalam sekejap. Yangke mendapat ide ini. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, begitu dia terlibat dalam badai seperti itu, dia mungkin akan musnah dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula langit berbintang selalu menjadi tempat yang berbahaya. Zayo dan Tuan Li tidak tahu jenis sihir apa yang tersembunyi di langit berbintang, dan mereka belum pernah melihat badai langit berbintang. Jadi tentu saja mereka tidak dapat memberikan informasi kepada Yangke mengenai hal ini. Menyadari hal ini, semua bulu di tubuh Yangke berdiri. Tanpa pikir panjang, dia segera melepaskan belenggu huyuan yang ada di pergelangan kakinya dan melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Sebelumnya, sejak Fei Yu memberinya belenggu huyuan, Yangke telah memakainya, tapi sekarang dia harus melepaskannya untuk menyelamatkan nyawanya. Seperti sambaran petir, Yangke dengan cepat terbang melintasi langit berbintang dan mencapai tempat yang sangat jauh dalam sekejap mata. Tapi Yangke masih merasa itu belum cukup, dan sayap angin dan guntur di belakang punggungnya menyebar dengan keras, berisi sayap kekuatan angin dan guntur. Sayap ini mendorong kecepatan Yangke hingga batasnya. Dengan atribut anginnya yang lincah dan atribut gunturnya yang sangat cepat, setelah sayap angin dan guntur sepenuhnya ditempa, keduanya diintegrasikan dengan sayap api matahari yang sangat meningkatkan kekuatan tempur dan kecepatan yang diberikan kepada Yangke. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melarikan diri, dan Yangke bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Tetapi dari perasaan yang datang dari belakang, dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak menyingkirkan badai langit berbintang, tapi dia ditarik semakin dekat olehnya. Bagaimanapun, area yang dicangkupkan terlalu luas dan terlalu besar. Jika Yangke tidak bisa melepaskannya dengan kecepatan tercepat, dia tidak akan bisa lepas dari selubungnya. Sehingga hanya dalam beberapa hari melarikan diri, Yangke menghabiskan sejumlah besar energi aslinya, dan badai langit berbintang di belakangnya sudah dekat dengan matanya. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini, Yangke sepertinya memiliki ilusi bahwa langit akan runtuh dan itu akan jatuh di kepalanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan kaku, dan langkah larinya tiba-tiba berhenti. Kemudian angin dan guntur di belakangnya ditarik ke dalam tubuhnya. Lagi pula tidak ada jalan keluar dan tidak ada harapan untuk melarikan diri, karena Yangke tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa melawan secara langsung. Meskipun Yangke tidak tahu apakah dia bisa selamat, tapi sekarang dia hanya bisa mencobanya. Sekarang badai di langit berbintang semakin dekat, tetapi Yangke terkejut saat mengetahui bahwa alih-alih merasa gugup, dia malah bersemangat, darah di sekujur tubuhnya mendidih. Mata Yangke bersinar cemerlang, memancarkan semangat juang yang tinggi. Kekuatan langit berbintang di sampingnya berantakan dan ganas. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan badai langit berbintang. Tak jauh di depan Yangke terdapat lautan meteorit kecil, tempat ratusan hingga ribuan meteorit dengan berbagai ukuran mengapung. Meteorit kecil hanya sebesar keranjang, sedangkan meteorit besar sebesar gunung. Sekarang, dia baru saja melewati lautan meteorit ini. Tak lama kemudian, badai langit berbintang dengan aura penghancur menyebar.
Saat menutupi lautan meteorit, semua meteorit yang disentuh berubah menjadi bubuk dalam sekejap, bahkan tidak peduli berapapun ukurannya. Ratusan ribu meteorit yang menutupi area yang sangat luas sekarang menghilang hanya dalam 3 tarikan nafas, dan hanya menyisakan beberapa benda seperti debu di langit berbintang. Yangke menyeringai dan tertawa diam-diam. Saat berikutnya, badai berbintang menelannya. Terpesona. Gumaman bernada rendah terdengar dan energi iblis gelap berubah menjadi garis energi yang meledak. Garis iblis menutupi tubuh Yangke, tercetak di dalam daging dan darah dan menghilang. Segera kekuatan ki dan darah meningkat pesat dan kekuatan tubuh fisik meningkat pesat. Pada saat yang sama, Yangke mengeluarkan pelindung tulangnya dan memblokirnya di depannya. Tapi harta rahasia pertahanan ini yang merupakan senjata tingkat Suan tingkat tinggi hanya bertahan kurang dari 2 nafas dan hancur berkeping-keping di tangan Yangke tanpa efek apapun. Jadi di bawah energi penghancur yang melilingi Yangke, pakaiannya terkoyak-koyak dan daging serta darah berterbangan kemana-mana. Yangke menggertakkan gigi dan mengeluarkan sedikit minuman, kemudian energi sejatinya melonjak dengan hebat menutupi tubuhnya. Namun begitu esensi murni ini muncul, dia terhempas seperti salju yang mencair di awal musim semi. Wajah Yangke menjadi gelap dan dia tiba-tiba menyadari bahwa esensi sejati tidak dapat memberinya perlindungan apapun di sini. Jadi jika dia ingin melawan bencana dahsyat ini, Yangke hanya bisa mengendalikan tubuh fisiknya sendiri. Setelah memahami hal ini, Yangke tidak lagi menyanyikan energi aslinya, tetapi berkonsentrasi pada perubahan pada tubuh fisiknya. Menuju ke hulu melawan arah badai. Sekarang dia seperti perahu yang sendirian di tengah badai. Di tengah gelombang yang bergejolak, dia terancam hancur kapan saja. Namun yang mengejutkan, dia bergoyang dari sisi ke sisi lain. Tidak mampu menstabilkan dirinya, tapi masih penuh dengan kehidupan. Setelah kekuatan langit berbintang yang ada di mana-mana mengalir deras ke tubuh Yangke, mengakibatkan daging dan darah yang kaya rusak. Bahkan dengan masuknya energi yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua organ dalam rusak, wajah Yangke seperti emas, darah berceceran seperti tetesan air hujan. Tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya terkelupas. Semua otot, urat, daging, dan darah terekspos yang membuat penampilannya terlihat sangat menakutkan. Bahkan dengan transformasi iblis, tubuh Yangke yang tangguh dan kuat tidak dapat menahan badai di langit berbintang ini, yang mengakibatkan tubuh fisiknya rusak parah. Jiwanya terguncang dan energi jiwa di lautan kesadaran sepertinya meledak. Tidak berani mengabaikannya, Yangke dengan cepat mengeluarkan susu roh 10.000 obat. Tidak peduli untuk menghargai bahan obat suci ini, dia menelannya dalam tekukan besar, kemudian mengoleskannya ke tubuhnya. Dengan efek pengobatan yang kuat ditambah dengan energi dan darah yang kuat setelah transformasi iblis, bagian tubuh yang rusak dengan cepat diperbaiki. Tetapi saat diperbaiki, bagian tersebut dihancurkan lagi, dan itu tidak pernah berakhir. Seiring berjalannya waktu, aura kehancuran di sekelilingnya menjadi semakin intens dan ganas, dan Yangke secara bertahap ditarik ke tengah badai langit berbintang, sehingga daging dan darah dengan cepat terlepas dari tulangnya, memperlihatkan tulang emas di dalamnya. Dan itulah tubuh emas yang membanggakan, yang merupakan tubuh tulang yang dilatih oleh dewa iblis besar. Di bawah amukan badai di langit berbintang, tulang-tulangnya tidak terluka dan tidak mengalami kerusakan apapun. Sekarang, Yangke benar-benar mati rasa dan hanya ada satu pemikiran perjuangan yang gigih di dalam hatinya, sehingga mendorongnya untuk melakukan upaya terakhir. Dia tahu bahwa jika dia menyerah di sini, dia akan benar-benar hancur. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari bencana ini, selalu ada secerca harapan jika dia berusaha keras. Lagi pula, waktu tidak pernah selambat ini.
Dari terlibat dalam badai langit berbintang hingga sekarang, hanya setengah batang dupa yang telah berlalu. Tetapi Yangke merasa sudah beberapa tahun telah berlalu, dan dia menanggung sisaan yang tak terbayangkan di setiap nafas dan momen. Namun susu roh 10.000 obat terus-menerus dikonsumsi. Dan pada titik ini, Yangke tidak lagi peduli apakah bahan obat suci ini akan terbuang percuma. Yang terpenting, daging dan darah terlahir kembali. Dalam proses dihancurkan oleh badai langit berbintang, itu menjadi semakin tangguh setiap saat. Tapi Yangke mampu menahan kerusakan yang lebih besar. Tepat Yangke tidak tahu berapa lama tiba-tiba energi kekerasan di sekitar saya semakin melemah. Dalam bencana ini, kecuali tulang Yangke, semua yang ada di tubuhnya rusak dalam berbagai tingkat. Tapi tubuh tulang Dewa Iblis sebesar, bahkan lebih tangguh daripada harta rahasia pertahanan tingkat Sen tingkat tinggi. Dan dia tidak rusak sama sekali oleh badai yang mengamuk di langit berbintang. Jadi ini membuat Yangke sangat senang. Pada saat ini, potongan daging dan darah serta urat ditutupi dengan cahaya keemasan samar. Organ dalam yang rusak memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Vitalitas internalnya kuat dan daging dan darah secara bertahap berisi dan menutupi tulang lagi. Jelas, efek susu roh semua obat masih memberikan efeknya dan dikombinasikan dengan darah iblis. Ini adalah pendekatan dua arah. Berbagai dalam kehampaan, Yangke tidak memikirkan apapun, melepaskan tubuh dan pikirannya dan membiarkan darah Dewa Iblis bekerja, mengubah otot dan dagingnya, memperbaiki tubuhnya. Jika orang luar melihatnya, Yangke saat ini diselimuti lapisan cahaya keemasan samar. Dalam cahaya keemasan itu, vitalitas yang kuat perlahan-lahan memancar, dan vitalitas serta darah yang hilang meningkat dengan kecepatan yang halus dan lambat. Kelelahan dan rasa sakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur hilang di bawah pengaruh darah iblis, dan kekuatannya juga pulih dengan cepat. Meskipun Yangke tidak tahu sudah berapa lama, tetapi mata Yangke berangsur-angsur menjadi cerah. Pada saat ini, dia merasakan ada energi yang tak terlukiskan di tubuhnya, dan itulah kekuatan langit berbintang yang sebelumnya terlibat dalam badai langit berbintang, dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Dari daging dan darah yang rusak. Setelah mengalami amukan awal, mereka secara bertahap menjadi stabil dan tampaknya puas dengan tubuh Yangke saat ini. Mereka menetap di dalam dan tidak lagi menyebabkan kekacauan di tubuh Yangke. Bagaimanapun, ada berbagai macam misteri dan keajaiban yang terkandung dalam kekuatan langit berbintang ini. Dengan sebuah pikiran, semua titik akupuntur di sekitar tubuh berputar dan menelan kekuatan langit berbintang tersebut. Namun, misteri kekuatan langit berbintang masih misterius. Menunggunya untuk memahaminya, tidak berani lalai. Dia segera menahan nafas dan mengembunkan suaranya. Kemudian pikiran Yangke terbenam di dalam tubuhnya. Segera, sebuah pintu tak terlihat sepertinya perlahan terbuka di depan matanya, dan Yangke melangkah ke dunia baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa alasan, mau tidak mau dia merasa sedang berdiri di atas awan, memandangi semua makhluk hidup di bawah. Pada saat ini, dia merasa telah melampaui tingkat fana dan mencapai alam lain. Kotoran yang belum pernah diperhatikan sebelumnya dikeluarkan dari daging yang menggeliat, dan tubuh menjadi murni dan kuat. Saat kotoran di tubuh dibuang, penghalang tak terlihat perlahan-lahan dihancurkan. Yangke sepertinya melihat dirinya mengambil langkah besar, melintasi jurang alami dalam perjalanan menuju puncak seni bela diri. Saat berikutnya, perasaan ini menjadi semakin jelas. Perlahan-lahan dia menjadi terobsesi dengan hal itu. Dia bertahan dalam kondisi ini dan kondisi pikirannya meningkat dengan cepat. Di langit berbintang yang tak berujung, Yangke berbaring dengan tenang, jatuh ke alam yang indah, memahami seni bela diri dan cara surgawi, dan menyublimkan jiwanya. Dan tubuh fisiknya juga pelan pulih, mengalami penempaan yang luar biasa selama proses pemulihan. Sekarang, baik jiwa maupun raga mendapat manfaat darinya.
Kali ini, manfaat yang didapat dari selamat dari bencana badai langit berbintang sangatlah besar. Tubuh fisik pulih, jiwa stabil, dan Yang Ke dengan cepat melupakan keberadaan waktu. Saat ini, dia juga lupa bahwa dia berada di langit berbintang dan tidak diganggu oleh siapapun. Suatu hari, mata Yang Ke tiba-tiba dipenuhi cahaya, bersinar dengan sikap pencerahan, dan ketika dia menyadari perubahannya, semua daging dan darah mulai menggeliat, dan tulang di sekujur tubuhnya retak. Energi magis yang melayang di langit berbintang sepertinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan tiba-tiba semuanya mengalir menuju tubuh Yang Ke. Setelah bertahan dari baptisan badai langit berbintang, kekuatan langit berbintang ini tidak lagi dapat membahayakan Yang Ke. Setelah dituangkan ke dalam tubuhnya, mereka menjadi aset yang kuat. Segera, momentum tak kasat mata menyebar. Semakin kuat, seperti badai kecil, dengan cepat terbentuk dengan Yang Ke sebagai pusatnya. Saat ini, Yang Ke merasa hangat. Tubuh dan pikirannya sangat terinspirasi, dan setiap inci daging dan darah dipenuhi dengan emosi gembira. Yang Ke menengadah ke langit dan membuang untuk melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Kemudian lingkaran cahaya tiba-tiba meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum semuanya menjadi tenang, Yang Ke berdiri di sana dengan tenang, merasakan kekuatan terus mengalir keluar dari tubuhnya dan dengan lembut mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia benar-benar bisa meraih bintang dan bulan dan menjungkir balikkan sungai dan lautan. Bahkan momentumnya lebih melonjak dari sebelumnya. Alam transenden. Saat tubuhnya diperbaiki, Yang Ke berhasil mencapai alam transenden. Mulai sekarang dia benar-benar melampaui tingkat fana. Yang Ke dapat dengan jelas merasakan bahwa alam ini sangat berbeda dari alam kenaikan abadi. Baik tubuh, fisik maupun kekuatan jiwanya telah membuat kemajuan besar. Dan efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Jika dia sekarang diizinkan untuk melawan Suki dan Duan He dari sekte Dewa Cahaya Guntur, Yang Ke bahkan yakin bahwa dia bisa melawan mereka berdua dan mengalahkan mereka. Sayangnya, Yang Ke tidak dapat menemukan kekuatan mata angin lagi. Seperti terakhir kali, bagaimanapun promosi ke alam besar sangatlah sulit. Tetapi begitu berhasil, itu akan ada perbedaan mendasar. Hal ini berlaku untuk pejuang manapun. Jadi pejuang akan mengejar peningkatan budidaya alam dan tidak pernah sampai di sana. Setelah menenangkan kegembiraannya, Yang Ke memeriksa tubuhnya. Anehnya dia menemukan bahwa tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Dan daging serta darah yang rusak telah diregenerasi sebelumnya, membuatnya jauh lebih kuat dari tubuh sebelumnya. Tak hanya itu, Yang Ke juga bisa merasakan darah yang mengalir di tubuhnya sangat berbeda dari sebelumnya. Sepertiga darahnya mengandung kekuatan penghancur, dan itu pastinya adalah darah Dewa Iblis besar. Selain itu, kekuatan tubuh emas yang sombong juga telah dirangsang. Di masa depan, tulang ini akan terus menghasilkan darah iblis, menggantikan darah asli di tubuh Yang Ke. Dan Yang Ke khawatir, tidak akan lama lagi darahnya akan habis di tubuhnya dan diganti dengan darah emas yang melimpah. Pada saat itu kekuatannya pasti akan berkembang dengan pesat. Segera Yang Ke menutup matanya dan melihatnya dalam diam. Perlahan-lahan dia menyeringai. Tawa itu awalnya kecil, perlahan-lahan meluas dan akhirnya berubah menjadi tawa yang hangat yang sangat keras di langit berbintang dan menyebar jauh. Meskipun perjalanan menuju langit berbintang terasa monoton dan membosankan, namun Yang Ke merasa perjalanan itu bermanfaat. Dia menerima manfaat besar dari bintang-bintang, namun badai seperti itu pasti sulit untuk dihadapi. Tidak realistis jika mencoba menenangkan diri lagi. Jadi sudah waktunya baginya untuk kembali. Setelah mengambil keputusan, Yang Ke menarik nafas lembut, berbalik dan melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan beberapa titik cahaya aneh tidak jauh dari sana, yang memancarkan cahaya redup. Kemudian dia dengan cepat terbang untuk menyelidiki.
Batu-batu ini sebenarnya adalah biji yang sangat berharga dengan tekstur yang sangat bagus. Ekspresi Yang Ke menjadi aneh. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti bahwa biji ini seharusnya adalah produk sisa dari lautan meteorit yang dihancurkan oleh badai langit berbintang. Bagaimanapun ada ratusan ribu meteorit, besar dan kecil. Di lautan meteorit itu pasti ada beberapa mineral berharga di dalamnya. Setelah batuan luarnya dihancurkan, mineral di dalamnya tetap terjaga dan tahan terhadap baptisan badai langit berbintang. Jadi kadar biji ini bisa dibayangkan, setidaknya itu adalah mineral suci kelas menengah. Jika Yang Ke menggunakan biji ini untuk memurnikan harta rahasia, dia juga harus bisa memurnikan harta rahasia tingkat suci. Premisnya adalah dia harus memiliki pemurni senjata yang sangat kuat. Yang Ke dengan cepat mengumpulkan mineral-mineral ini. Sekarang pelindung tulangnya telah hancur berkeping-keping. Setelah mengumpulkan mineral-mineral ini, jika ada kesempatan di masa depan, dia juga dapat meminta pemurni untuk membantu memurnikan harta rahasia. Jadi panennya cukup membuahkan hasil. Sekarang lebih dari 100 keping mineral besar dan kecil dikumpulkan, dan Yang Ke tidak dapat mengenali satu pun dari mereka. Jadi dia merasa sedikit malu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah produk dari langit berbintang. Jadi wajar jika tidak bisa dikenali. Setelah mereka semua dimasukkan ke dalam ruang buku hitam, ada banyak penyesalan di hati Yang Ke tentang kerusakan pada pelindung tulangnya. Tapi setelah mengidentifikasi arahnya, Yang Ke memulai perjalanan untuk menemukan jalan pulang. Dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di langit berbintang ini, tapi itu pasti tidak singkat. Perbaikan tubuh fisiknya saja membutuhkan usaha setidaknya 2 atau 3 bulan, dan dia membutuhkan 2 atau 3 bulan pencerahan untuk berhasil maju ke alam transenden. Sekarang dia sudah lama tidak kembali, jadi Yang Ke khawatir dengan Paman Kuru dan yang lainnya, yang sudah tidak sabar untuk melihatnya. Setelah waktu berlalu dan ketika Yang Ke mengira dia tersesat, dia akhirnya menemukan bunga hijau zamrud yang sedang mekar. Bunga ajaib berumur 1000 tahun, tapi dia tidak mekar lagi saat ini, dan hanya kembali ke bentuk kuncup yang tergantung di kehampaan. Setelah menemukan tempat ini, Yang Ke bertekad, dia dan Zayu muncul di dekat sini hari itu. Menurut apa yang dikatakan Tuan Li, terowongan kosong menuju benua Tongsuan tidak boleh jauh. Dengan bunga ajaib berusia 1000 tahun sebagai pusatnya dan memancar ke segala arah. Yang Ke berlari bolak-balik beberapa kali dan akhirnya menemukan terowongan kosong. Namun tidak ada jejak Zayu di dekatnya, jadi dia pasti sudah lama kembali. Sebelumnya, semua orang telah sepakat bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan satu sama lain dan mereka dapat kembali sendiri. Ketika mereka merasa semuanya hampir selesai, setelah sekian lama, dia seharusnya tidak lagi berada di langit berbintang. Jadi Yang Ke tidak ragu-ragu dan menyelam. Setelah merasakan rasa pusing yang familiar, matanya tiba-tiba terbuka. Dikelilingi oleh burung dan bunga hijau, dan seharusnya berada di hutan pegunungan. Yang Ke menggaruk kepalanya, tidak yakin di mana dia berada. Segera kesadarannya dilepaskan dan dia tersenyum. Sekitar belasan mil jauhnya ada beberapa fluktuasi kehidupan yang datang darinya. Seharusnya ada seseorang yang bergerak. Jadi dia membuka keterampilan tubuhnya dan terbang menuju arah itu. Tidak lama kemudian Yang Ke tiba di dekat sekelompok orang. Setelah melihatnya, Yang Ke tampak aneh karena menurutnya orang-orang ini sangat menarik. Tapi tidak ada keraguan bahwa mereka adalah manusia, tetapi mereka berada dalam 2 kelompok. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Total ada 3 pasang rendah. Saat ini mereka sedang melawan monster ganas. Jika dilihat dari metode bertarung mereka dan cara energi sejati mereka mengalir, pria dan wanita ini pastilah orang-orang yang pikiran dan hatinya bersatu. Sebagai tim yang berdiri dari 2 orang, mereka dapat menunjukkan kekuatan melebihi tingkat kultivasi mereka sendiri. Ketika Yang Ke muncul, dia tidak menyembunyikan auranya, jadi mereka secara alami menyadarinya. Jelas ke-6 orang ini tidak lupa untuk waspada terhadap lingkungan sekitar mereka selama pertempuran. Jadi mereka jelas sangat sadar.
Meskipun mereka menyadari bahwa Yangke tidak bermusuhan, mereka tetap memisahkan seorang pria dan seorang wanita untuk berpura-pura menyerang. Memperhatikan gerakan Yangke seolah-olah takut dia akan melompat keluar dan mengganggu situasi. Yangke tersenyum sedikit dan tidak peduli dengan kewaspadaan mereka terhadapnya. Saat bertemu orang asing di luar, apalagi saat berkelahi, niscaya mereka melakukan hal yang benar. Level monster yang harus mereka hadapi tidak tinggi, hanya level 6. Di bawah serangan gabungan dari 4 orang yang tersisa, monster itu dengan cepat terbunuh. Setelah mereka merapikan dan memulihkan diri untuk sementara waktu, Yangke melangkah maju untuk menyapa dengan ramah dan menanyakan arah. Pergi ke kota awan terapung. Salah satu wanita sedikit mengernyit, memandang Yangke dengan curiga, menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Kota awan terapung ada di sana. Jika Anda pergi ke arah ini, Anda bisa tiba di sana dalam 3-5 hari." "Terima kasih." Yangke tidak bisa menahan nafas. Dia benar-benar takut tempat dia kembali terlalu jauh dari kota Fuyun. Bagaimanapun benua Tongsuan terlalu besar. Dalam posisi ini bukan hal yang aneh untuk terbang selama 1,5 tahun. "Sobat, mengapa Anda ingin pergi ke kota awan terapung sekarang? Pertempuran untuk bunga iblis 1000 tahun telah berakhir setahun yang lalu. Apakah Anda tidak mendapatkan kabar?" "Setahun yang lalu?" Wajah Yangke menjadi gelap. Dia masih meremehkan berlalunya waktu. Dia berpikir bahwa dia hanya tinggal di langit berbintang selama lebih dari setengah tahun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa 1 tahun telah berlalu. Melihat ekspresi terkejutnya, beberapa orang langsung salah paham, berpikir bahwa dia benar-benar pergi ke kota awan terapung untuk memperjuangkan bunga iblis milenium. Namun mereka melewatkan kesempatan itu. Ketika wanita itu mengerutkan bibir dan terkekeh, memandangnya seperti orang bodoh. Konon 2 anak muda sampai di sana lebih dulu, tapi keberadaan kedua anak muda ini juga tidak diketahui. Sekarang banyak orang yang mencari mereka dan ingin membeli cairan obat bunga iblis 1000 tahun dari mereka. Pria besar itu berkata sambil tersenyum. "Temanku, sudah terlambat bagi Anda untuk bergegas sekarang." "Saya benar-benar tidak tahu." Yangke tiba-tiba menjadi waspada, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sudah waktunya melepas harta rahasia yang disamarkan di wajahnya. Jika tidak, pasti akan menjadi orang yang merepotkan jika dia ditemukan oleh seseorang yang tertarik. "Dari mana temanku berasal? Kenapa Anda kurang informasi?" Pria besar itu bertanya sambil tersenyum. "Saya berasal dari pedesaan, jadi beritanya memang disampaikan agak lambat." Yangke berkata dengan santai. Tanpa menunggu dia berbicara lagi, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Pokoknya, terima kasih, selamat tinggal." Saat dia berbicara, dia terbang ke arah yang ditunjukkan oleh wanita sebelumnya. Pria ini sungguh menarik, dan Ibu Suri sedikit menyadarinya. Wanita di sebelah pria besar itu tersenyum genit. "Abaikan dia, mari kita lihat dulu seperti apa kualitas ramuan dalam monster ini." Sekelompok 6 orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Sekarang Yangke berlari kencang, dan saat dia berlari, dia mengulurkan tangan dan melepaskan harta rahasia yang menutupi wajahnya, sehingga memperlihatkan penampilan aslinya. Harta rahasia yang diberikan Tuan Du kepadanya benar-benar memiliki beberapa kegunaan. Jika tidak ada harta rahasia seperti itu pada saat itu, Yangke memperkirakan bahwa dia pasti akan dikejar oleh alam transenden di seluruh benua. Memikirkan apa yang terjadi pada bocah tampan Zayu itu, Yangke merasa sangat senang. Tapi dia dilindungi oleh Tuan Li, jadi meskipun dia ditemukan, tidak ada yang berani mengganggunya. Di kota awan terapung, di rumah Tuan Kota, Tuan Li dan Zayu telah menjadi tamu di sini selama setahun. Sebagai penguasa kota dan wakil penguasa kota, 3 ras manusia, iblis dan monster, mereka secara alami sangat senang memasuki alam suci. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Tuan Li dan muridnya tinggal di sini begitu lama. Mereka merasa terhormat memiliki Tuan Li sebagai tamunya di sini. Mereka datang menyambutnya setiap hari, menyebut diri mereka junior dan senior, dan mereka menjaga Zayu dengan baik.
Saat ini, Jayo sedang mendengarkan ceramah Tuan Li dan mempelajari metode alkimianya. 9 bulan lalu, Jayo telah kembali. Dia tinggal di langit berbintang selama 3 bulan dan menerima manfaat yang tak terbayangkan. Data ini membuat Tuan Li sangat puas. Dia awalnya mengira Jayo hanya bisa tinggal di langit berbintang paling lama sebulan. Tetapi kinerja muridnya jauh melebihi ekspektasinya. Saat dia berbicara, Tuan Li tiba-tiba menyadari bahwa Jayo sedikit linglung. Jadi dia tersenyum sedikit dan berhenti mengejar. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda mengkhawatirkan pria kecil bernama Yangke itu?" "Iya." Jayo mengangguk. "Saya harap saya bisa berakting dengannya saat itu. Tapi sudah lebih dari setahun dan dia belum kembali. Guru, menurut Anda apakah dia harus bisa bertahan hidup sampai sekarang?" "Jika itu benar, maka ini adalah hidupnya." Tuan Li duduk, menyesap teh, meletakkan cangkirnya dan berkata dengan ringan, "Setelah setahun di langit berbintang, sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa dia akan bertahan hidup." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.